Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, anak-anakku sekalian, siswa-siswi, pelajar SMA, SMK sederajat, dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya, menjauhkan kita dari mara bahaya, bencana, musibah, penyakit ataupun segala hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah, kita masih dapat melanjutkan kegiatan kita yang dalam hal ini pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang kita laksanakan secara virtual. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema yang merupakan inti dari agama, salah satu bagian dari substansi agama. Tema yang kita angkat adalah terkait dengan toleransi, kerukunan, dan upaya menghindari tindak kekerasan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita terlebih dahulu memohon kepada Allah Ta'ala semoga apa yang kita laksanakan pada pertemuan kali ini membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita membahas tema kita ini, saya akan terlebih dahulu membacakan beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi terkait dengan tema kita kali ini. Yang pertama, Quran Surat Yunus ayat 40 hingga 41. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 40 hingga 41. Surat Al-Quran di atas dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan, Ahabbud dini ilallahi al-hanifiyah as-samhah. Diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan Bukhari. Artinya Nabi besar Muhammad SAW bersabda, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Yang dimaksud Al-Hanifah
dan as-samhah. Di sini lurus atau toleran adalah amal-amal perbuatan yang jauh dari kebatilan, tidak memberatkan dan tidak pula menyempitkan dada. Dalam hadis yang lain redaksinya berbunyi al-hanifiyah as-samhah. Yang artinya as-samhah adalah as-sahlah, artinya kemudahan. Artinya agama yang dibangun di atas prinsip kemudahan. Ini senada dengan firman Allah, dan Dia tidak menjadikan kesukaran bagi kalian dalam agama ini, millah atau agama ayah kalian Ibrahim. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Surat yang pertama yang kita baca berkaitan dengan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, dan terkait dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Ternyata salah satu indikator iman itu adalah tidak membuat kerusakan. Kerusakan itu bentuknya bermacam-macam: pelanggaran hukum, kekerasan, intoleransi. Karena agama kita adalah agama yang toleran, agama yang samhah, agama yang mudah, agama yang lapang dada dan toleran. Nah, ini dikaitkan juga dengan kerukunan, karena kerukunan itu adalah bagian dari toleransi. Kita menghargai apa yang dilakukan oleh orang yang meyakini keyakinannya, dan kita pun mengerjakan apa yang kita kerjakan. Karena kita oleh Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban kecuali apa yang kita lakukan. Dan orang lain juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi kita tidak perlu pusing, tidak perlu risau dengan perilaku orang lain. Kita seyogyanya risau dengan apa yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan ini sudah baik, sudah benar, sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Kita tidak perlu mengoreksi orang lain, lebih-lebih menghakimi. Karena Allah adalah yang menghakimi nanti. Dan mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Dan yang perlu diketahui bersama, terutama oleh anak-anakku sekalian, bahwa yang membuat kita besar ataupun sebaliknya terpuruk, itu bukan kata-kata orang lain, tetapi adalah kata-kata kita sendiri. Dan bukan perbuatan orang lain, tetapi perbuatan kita sendiri yang mengakibatkan kita berprestasi ataupun mengakibatkan kita justru terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang mengakibatkan semua itu adalah perbuatan kita sendiri dan ucapan kita sendiri. Bukan ucapan orang lain tentang kita ataupun perbuatan orang lain yang menjadikan kita berprestasi atau wan prestasi. Baik, kita lanjutkan ke ayat 5 dari Quran surat Al-Maidah. Saya akan bacakan artinya untuk mempersingkat waktu. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, yang dimaksud adalah hukuman qisas, atau bukan karena perbuatan kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami yang telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka yang setelah itu melampaui batas di bumi.
Quran surat Al-Maidah ayat 32. Surat Al-Maidah ayat 32 ini menceritakan kepada kita terkait dengan hukum Allah, syariat Allah yang ditetapkan untuk Bani Israel. Dan ketetapan ini berlaku untuk kita juga. Karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW adalah bata terakhir. Bata terakhir dari bangunan yang dibangun oleh para nabi-nabi terdahulu. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak membangun agama Islam ini dari nol, tidak. Beliau hanya menyempurnakan apa yang telah dibangun oleh para nabi dan utusan Allah terdahulu. Dari nabi-nabi Allah, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Musa, Isa, dan seterusnya. Itu dan nabi-nabi yang lain, itu yang kemudian dituntaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, termasuk ketentuan ini atau syariat ini bahwa barang siapa membunuh satu orang, maka Allah mengibaratkan seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang menghidupkan satu orang, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Nah, di sini pentingnya kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, untuk memahami agama Islam ini sebagai agama yang lurus, sebagai agama yang cinta damai, yang betul-betul anti kekerasan, lebih-lebih kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Karena menghilangkan satu nyawa seseorang sama di mata Allah dengan menghilangkan seluruh umat manusia. Begitu pula memelihara satu kehidupan umat manusia, dia sama saja dengan memelihara kehidupan manusia semuanya, tanpa melihat apakah manusia tersebut muslim, non-muslim, iman ataupun tidak iman. Allah di sini menyatakan qatalan nasa jami'a, dan man qatala nafsan. Nafs itu jiwa manusia, nas itu manusia. Jadi tidak terbatas sukunya, agamanya. Yang jelas kita semua diperintah oleh Allah untuk menjaga kehidupan manusia ini, kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang diamanatkan Allah untuk kita sebagai khalifah fil ard, sebagai penjaga, pengatur bumi ini. Baik, Rasulullah SAW bersabda terkait dengan orang yang bangkrut nanti di akhirat. Siapakah orang yang bangkrut itu? Rasulullah bersabda, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda. Maka beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa salat, membawa puasa, membawa amalan zakat. Tetapi di samping itu, ia juga pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si ini, menumpahkan darah si ini dan memukul si ini. Maka diberikan si ini dari kebaikannya dan si ini dari kebaikannya. Maka apabila telah habis kebaikannya sedangkan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang lainnya, diambilkanlah dosa-dosa orang yang pernah dizalimi itu untuk dipikulkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke neraka. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Anak-anak sekalian, Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya tentang orang yang bangkrut di akhirat. Para sahabat ditanya, siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, yakni orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Rasulullah mengatakan, tidak begitu yang saya maksud. Orang yang bangkrut adalah orang yang
ketika di akhirat nanti dia dibangkitkan, dia membawa semua amalan ibadah. Dia juga rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin zakat. Atau mungkin melakukan amalan-amalan ibadah yang lain seperti haji, kemudian umroh dan lain-lain. Tetapi ternyata dia selain membawa amalan ibadah kepada Allah itu, ternyata dia membawa dosa-dosa terkait dengan hak adami, hak Adam, hak sesama anak Adam. Ini yang tidak diampuni oleh Allah. Tidak diampuni dengan istighfar, karena ketika kita mempunyai kesalahan kepada sesama anak Adam, sesama manusia, kita diwajibkan untuk memohon ampunan, memohon maaf, memohon ikhlasnya orang yang kita sakiti tadi. Kalau tidak begitu, kalau dia tidak memaafkan, maka yang terjadi di akhirat nanti mereka akan menuntut kita. Orang yang kita sakiti di sekolah, orang yang kita maki-maki di jalan, orang yang kita ambil hak-haknya, itu nanti di akhirat akan menuntut kita. Dan karena kita tidak bisa memenuhi tuntutan mereka, maka pahala yang kita miliki ini akan diberikan kepada mereka. Yang menuntut kita itu akhirnya kita beri pahala kita. Kita beri pahala kita, kita beri pahala kita. Kita yang di akhirat tadi membawa banyak pahala, akhirnya habis pahala itu. Karena selama di dunia ucapan kita tidak kita jaga, perbuatan kita tidak kita jaga, di mana itu semuanya menyakiti sesama manusia. Sehingga nanti masih banyak yang menuntut kepada kita akan kezaliman yang telah kita lakukan. Ternyata pahala kita sudah habis. Apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya karena kita tidak bisa memberi pahala kepada mereka, mereka akhirnya yang melimpahkan dosa-dosa mereka itu kepada kita. Sehingga kita tadinya yang di akhirat ini membawa banyak amalan pahala, sebaliknya amalan pahala itu menjadi habis dan tergantikan oleh dosa-dosa yang ditimpakan oleh orang-orang yang kita zalimi selama di dunia ini. Maka dari itu, selama hidup di dunia ini, hati-hati dalam menjaga perkataan, perbuatan, terutama yang menyakiti sesama manusia. Teman kita, ataupun orang-orang yang kita temui di jalan. Kita ketika memiliki kesalahan kepada mereka, kita harus meminta ikhlas mereka untuk memaafkan apa yang kita perbuat. Kalau mereka tidak memaafkan, maka selamanya kita akan berdosa. Kita mengejek seseorang di jalan, kita mencemooh seseorang di jalan, selamanya kita akan berdosa. Kecuali orang yang kita ejek dan kita olok-olok tadi mengikhlaskan dan memaafkan. Meskipun kita meminta maaf 100 kali, tetapi kalau yang bersangkutan tidak memaafkan, maka dosa itu tidak dihapuskan oleh Allah. Dan kita akan dituntut nanti di akhirat. Maka dari itu harus kita jaga perkataan kita, perbuatan kita. Jadi tidak benar apabila ada orang yang berkata, yang penting saya sudah minta maaf. Urusan dia memaafkan atau tidak itu urusan dia. Salah. Meskipun kita meminta maaf 100 kali atau 1000 kali sekalipun, tapi kalau yang bersangkutan tidak memaafkan, maka dosa kita, dosa mencemooh, dosa menyakiti tadi, tetap tidak dihapus oleh Allah. Dan semoga kita semuanya terhindar dari orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti. Amin. Kemudian anak-anakku sekalian, kita perlu mengembangkan sikap toleransi, sikap kerukunan. Toleransi dan rukun itu tidak memandang agama, tidak memandang etnis, suku, strata sosial, dan lain-lain. Semuanya kita sama. Kita perlu menanamkan, di sini Bapak jelaskan, ada nomor 1, kemudian ada nomor, ada butir sikap, dan ada nilai karakter.
Nilai karakternya ada 3, toleransi dan rukun, cinta damai dan religius. Ini adalah nilai-nilai karakter yang perlu kita kembangkan. Bagaimana kita semuanya sebagai Muslim Indonesia itu toleran dan kita bisa hidup rukun dengan sesama masyarakat, sesama anggota masyarakat di negeri ini. Kita juga cinta damai. Seyogyanya kalau kita tidak bisa menebarkan kedamaian, maka janganlah kita menjadi orang yang membuat kerusuhan dimanapun kita berada. Di sekolah, di lapangan olahraga, ataupun nanti ketika di tempat kerja, ataupun dimanapun kita berada. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa meresapi nilai-nilai karakter yang diajarkan oleh Islam ini. Baik, ada beberapa bentuk perilaku tindak kekerasan, diantaranya adalah meluapkan kemarahan kepada orang lain yang melakukan kesalahan, membalas setiap tindakan kekerasan yang telah dilakukan dengan lebih keras, menyampaikan kepada teman-teman dan aparat keamanan untuk membantu membalas, tidak menahan amarah, lebih mengedepankan hawa nafsu, dan lain-lain. Kemudian, bahaya perilaku tindak kekerasan ada banyak sekali. Bisa masuk penjara, dibenci masyarakat, nama keluarga tercoret, tidak baik, dapat menyebabkan kematian, dapat menyebabkan persekutuan dan kerugian, dapat memutus tali silaturahim atau persaudaraan, dan lain-lain. Ini adalah beberapa pengantar terkait dengan materi kita, yakni toleransi, kerukunan, dan bagaimana upaya kita dalam menghindari tindak kekerasan. Ini adalah beberapa ajaran Islam yang seyogyanya kita pahami betul. Kita sebagai seorang Muslim hendaknya ikut menjaga perdamaian di dunia ini, kerukunan di masyarakat kita, serta menjaga bagaimana agar semuanya berjalan dengan harmoni, semuanya berjalan dengan saling menghargai dan menghormati. Saya kira itu sebagai pengantar pembelajaran kita. Insya Allah nanti tugas-tugasnya akan Bapak sampaikan lewat Google Classroom. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan perkataan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.